Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatijah dengan NIM 1522011179. Saya dari kelas A reguler transfer Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membuat video roleplay mengenai bagaimana cara memberikan konseling terkait persiapan untuk menjadi orang tua. Di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir praktek saya. Jangan lupa like, dukung dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kasih Bu Bidan. Ini sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bidan Agel, kebetulan saya bertugas pada hari ini. Nah, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Mira Bu Bidan dan ini suami saya. Baik Bu Mira, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya kan pengantin baru. Nah, rencana saya mau program hamil. Nah, ipar saya itu kasih tahu saya Bu Bidan kalau disuruh kesini. Jadi disuruh sharing dulu. Soalnya kan saya sudah pisah nih sama ibu, terus pisah juga sama mertua semenjak menikah. Jadi kami itu mandiri Bu Bidan. Jadi disuruh kesini untuk sharing-sharing dulu gimana gitu Bu Bidan. Alah, baik, kalau begitu saya permisi sebentar ya. Saya tutup sampiran dulu dan saya tutup pintu biar kita komunikasinya enak ya. Bahkan Bu Bidan. Baik, Bu Mira dan suami, di sini ada yang namanya konseling persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, tujuan dilakukan konseling ini agar pasangan memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi peran yang akan diambil. Seperti kita tahu ya, waktu belum menikah perannya kan tidak terlalu besar, hanya sebatas bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Akan tetapi ketika menikah perannya bertambah lagi menjadi seorang istri ya. Nah, kemudian ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, nah di sini akan ada beberapa perubahan peran, baik secara fisik, mental, emosi, dan finansial. Hal ini juga perlu dipersiapkan. Makanya tujuan dilakukannya konseling ini salah satunya untuk itu. Nah, ngomong-ngomong, suami dan Bu Mira sudah mengetahui belum pengertian dari orang tua? Apa ya Bu Bidan? Mungkin jadi bapak atau jadi ibu Bu Bidan? Benar. Lebih tepatnya, orang tua adalah komponen keluarga yang mana terdiri dari ayah, ibu, dan mereka merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah, sehingga dapat membentuk yang namanya sebuah keluarga, ya. Nah, Bu Mira dan suami di sini ada yang namanya persiapan untuk menjadi orang tua. Salah satunya adalah persiapan fisik, yang mana persiapan fisik di sini ada beberapa hal yang sebelumnya kebiasaan kita lakukan. Nah, ini harus dirubah. Yang pertama seperti menghentikan kebiasaan merokok, terus minum alkohol. Nah, himbauan ini berlaku bagi calon ayah dan calon ibu. Karena apa? Efek dari perokok aktif dan perokok pasif dapat membuat janin mengalami gangguan tumbuh kembangnya ya. Terus minum alkohol. Nah, minum alkohol ini bisa membuat calon ibu menghadapi resiko keguguran karena kandungannya menjadi lemah. Efek samping dari konsumsi alkohol. Nah, kalau bagi para calon ayah biasanya akan membuat sel sperma sedikit sehingga mengganggu proses dari pembuahan ya. Nah, yang kedua, calon orang tua harus mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misal, tinggi protein, tinggi vitamin, tinggi kalsium ya. Untuk proses persiapan kehamilan ya. Jadi nanti organ reproduksinya siap ketika dibuahi. Nah, selanjutnya juga membatasi asupan gula dan lemak ya. Melakukan tes kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan calon ibu sehingga siap nantinya ketika proses kehamilan, persalinan, sampai menjadi seorang ibu. 4. Melakukan vaksinasi yang perlu dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi janin selama proses kehamilan dan persalinan. Misal contohnya vaksin apa? Imunisasi TT ya. Biasanya imunisasi TT itu dilakukan ketika si calon ibu belum mau menikah. Jadi sehingga persiapan untuk memiliki anak, terus juga kehamilan, persalinan nanti aman ya. Selain persiapan fisik tadi, ternyata ada juga
persiapan secara psikologisnya, di mana calon ibu dan calon ayah ini mengetahui bahwa mulai dari proses kehamilan, persalinan, menyusui, merawat anak adalah pengalaman yang istimewa dan luar biasa, sehingga perubahan-perubahan dan tantangan, perubahan peran yang akan dihadapi perlu diketahui dan didiskusikan dahulu, sehingga calon ayah dan calon ibu telah siap baik secara fisiknya, secara batinnya, dengan segala resiko yang dialami. Karena di sini akan ada banyak perubahan peran, di mana seorang ayah nanti yang setelah menikah dia menjadi seorang suami, ketika menjadi punya anak dia akan menjadi seorang ayah, sehingga perannya bertambah lagi. Nah, Bu Mira, di sini juga ada yang namanya persiapan menjadi ibu. Yang pertama, menerima bahwa dirinya hamil, ya. Yang kedua, menerima pertumbuhan janin. Nah, ketika masih jadi istri terus belum hamil, pasti akan ada beberapa perubahan, seperti perubahan hormonal, perubahan mood, perubahan bentuk badan. Nah, hal ini harus disiapkan dari sekarang, ya. Nah, perubahan pertumbuhan janin ini juga karena semakin bertambahnya usia kandungan, perubahan janin di dalam perut itu juga akan semakin berkembang, ya. Jadi perlu kesiapan mental pada ibunya. Yang ketiga, mempersiapkan diri secara realita bahwa dia akan menjadi ibu. Terus yang keempat, mulai mengekspresikan menjadi orang tua. Jadi mulai dari dalam kandungan, si anak mulai diajak bercanda, diajak ngobrol, ya. Jadi kita mulai meningkatkan bagaimana peran kita menjadi orang tua dari semenjak hamil, ya. Terus yang kelima, banyak berkonsultasi pada yang sudah berpengalaman, misal seperti orang tua, seperti mertua atau kakak ipar yang sudah pernah pengalaman hamil, gimana perasaannya. Nah, jadi nggak ada salahnya kita saling sharing nih, kok saya ngalamin kayak gini ya, jadi nanti nggak kaget ketika ngalamin sendiri, ya. Karena sudah ada banyak, oh iya, katanya kayak gini normal, oh ternyata pengalamannya beda-beda, begitu, ya. Nah, selanjutnya akan ada yang namanya persiapan menjadi ayah. Yang pertama, sadar akan kedudukannya yang akan menjadi seorang ayah. Terus, yang kedua, sadar bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Yang ketiga, sadar bahwa akan memiliki bayi. Nah, ketika dia baru menikah, dia perannya dari remaja, terus berubah ke menjadi seorang suami, perannya kan hanya sebatas itu. Tapi ketika dia mau memiliki anak, perannya bertambah lagi, yaitu menjadi seorang ayah. Nah, jadi mulai dari gaya hidup, kebiasaan, ini akan bertambah juga. Tupoksinya dari yang semula menjadi seorang suami terus menjadi seorang ayah, ini juga harus mulai dipersiapkan baik secara mentalnya, ya. Terus juga selanjutnya, mulai menyadari akan gaya hidup dan rencana hidup. Kalau yang tadi yang sebelum punya anak, rencana hidupnya hanya sampai seperti ini, akan tetapi ketika punya anak sudah mulai membayangkan, oh anaknya nanti akan disekolahkan di sini, akan seperti ini kan. Nah, itu sudah mulai punya pandangan, ya. Terus turut aktif dalam kehamilan istri, bukan hanya ketika hamil saja. Nah, seperti sekarang, jadi mulai dari mau program, bagaimana yang harus dilakukan. Nah, ini harus ada saling kerjasama, ya, harus ada saling support, ya. Terus selanjutnya juga mengetahui perannya selama persalinan dan menjadi kepala keluarga. Nah, ketika persalinan, si istri membutuhkan yang namanya dukungan dari suami. Dukungan dari suami ini yang paling penting, sehingga si istri semangat, ya. Terus juga ketika bayinya lahir, nah di sini mulai berubah perannya, bertambah lagi. Seorang ayah, seorang suami sudah menjadi kepala keluarga dari keluarga yang dia bangun, ya. Jadi harus ada kesiapan mental di dalamnya, ya. Selanjutnya ada juga yang namanya persiapan finansial. Nah, persiapan finansial di sini adalah perencanaan keuangan untuk memenuhi keperluan anak, mulai dari dalam kandungan sampai proses persalinan, sampai tumbuh kembangnya. Kenapa kok demikian? Karena dengan kehadiran bayi berarti akan ada yang namanya pertambahan biaya. Jadi pertambahan biaya secara bertahap akan meningkat, disesuaikan dengan tumbuh kembang anaknya, ya. Itu ada juga, Bu, bagaimana cara menjadi orang tua yang efektif.
dengan mengerti keadaan anak. Seperti halnya kita mengenali nih karakter anak. Setiap anak, setiap satu-satunya itu beda-beda, pasti karakternya beda-beda. Jadi kita mulai mengenali nih, oh ternyata anak yang ini karakternya pendiam, yang ini sedikit marah. Jadi kita mulai mengenali karakter anak satu persatu ya. Yang kedua, hargai perilaku baik anak. Misal si anak mulai bisa membuka baju sendiri atau habis makan naruh sendiri barangnya, nah itu kita kasih seperti wah bagus ya, kayak gitu ya. Terus yang ketiga, melibatkan anak. Misal nih kita mau bersih-bersih rumah, jadi kita mulai melibatkan anak, anak bagian nyapu, terus kita bagian ini, kayak gitu. Jadi mulai ada saling support system di dalam keluarganya ya. Terus yang keempat, mendekatkan diri dengan anak. Yang kelima, menyediakan waktu khusus untuk anak. Jadi anak merasa antara ayah dan ibu ada keterikatan, tidak hanya keterikatan sebagai seorang ayah, ibu, anak saja, enggak, tapi keterikatan batin ya. Terus juga yang keenam, menegakkan kedisiplinan. Jadi kalau anak memang salah, jadi ya seharusnya memang dikasih tahu bahwa dia salah. Kalau hal ini buruk ya kita kasih tahu bahwa hal ini buruk. Untuk apa? Untuk membentuk karakter anak sejak dini. Dan orang tua adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya ya. Terus menjadi panutan bagi anak. Jadi tidak hanya kita ngasih tahu ini nggak boleh, tapi kita, anak itu biasanya akan meniru. Nah, bagaimana caranya kita menjadi role model yang baik untuk anaknya ya. Yang kedelapan, memberikan komunikasi yang tepat. Yang kesembilan, mengungkapkan kasih sayang. Dan yang kesepuluh, menyelesaikan masalah dengan dingin. Nah, ketika ya setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya, akan tetapi tidak ada salahnya ketika kita mengungkapkan kasih sayangnya kita dengan hal kecil, cium anak sembari bilang, wah kamu hebat, bangga sekali deh, kayak gitu ya. Jadi di dalam dirinya anak, di dalam karakternya anak akan teringat, oh ayah saya sayang nih, kayak gitu ya. Akan tetapi bahasanya berbeda-beda tergantung dari bagaimana komunikasi orang tuanya terhadap anak ya. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Berarti begitu ya Bu Bidan. Jadi ketika kita memutuskan mau menjadi orang tua, jadi harus ada persiapan mental, persiapan fisik, karena akan ada banyak perubahan yang nantinya akan dialami ya Bu Bidan, baik bagi saya ataupun bagi suami ya Bu Bidan. Jadi dari kami sendiri memang harus ada komitmen, terus juga ada beberapa persiapan yang memang harus dari sekarang itu ya Bu Bidan. Jadi nanti ketika sudah ngalamin tidak kaget ya Bu Bidan. Benar sekali yang dijelaskan sama Mbak Mira tadi ya, itu sudah benar. Saya rasa Mbak Mira dan suami juga sudah mulai paham. Nanti kalau memang sudah mantap, diskusinya oke, nanti tinggal kembali lagi dari sini untuk program hamil ya. Atau kalau ada apa-apa, monggo silahkan datang lagi ke sini. Baik Bu Bidan, saya sudah mengerti dan suami juga sudah mulai paham Bu Bidan. Nanti kami sambil diskusi lagi, nanti gimana-gimananya kami datang lagi ke sini Bu Bidan.